Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, video ini aku masih ngebahas tentang asal-usul makhluk halus serta kehororannya dan kemistisannya. Nah, untuk urusan yang mistis-mistis, kalian pasti yang mendengarkan jagonya lah ya, karena tradisi dan kepercayaan di masa lalu yang sangat kental membuat hal-hal yang secara logika enggak nyambung nih jadi tetap dipercaya. Dan masyarakat Indonesia masih mempercayai apa itu pelet, santet, hingga aneka ragam hantu yang menghuni di tempat angker di seluruh negara. Dan salah satunya hantu yang sangat dipercaya oleh masyarakat Indonesia adalah tuyul. Nah, jadi makhluk kecil yang konon berkepala botak ini dianggap sebagai pencuri ulung yang mampu mengambil uang dimanapun kamu menyembunyikannya, guys. Nah, makhluk itu akan membawa uang kepada orang yang dianggap sebagai majikannya. Oh iya, masih tentang tuyul nih yang hobi mencuri. Dan berikut beberapa mitos nih ya yang terkait makhluk itu yang masih saja dipercaya hingga sekarang. Banyak banget mitos nih yang menceritakan tentang asal-usul dari hantu yang berwujud anak-anak yang berkepala pelontos ini. Salah satu mitosnya yang beredar mengatakan kalau tuyul berasal dari janin yang meninggal saat dilahirkan atau sengaja digugurkan oleh ibunya. Setelah dikubur atau dibuang, makhluk ini muncul dan berperilaku seperti anak-anak. Dan kebiasaan dari tuyul katanya sih ya suka bermain dan mengambil sesuatu. Kebiasaan ini akhirnya dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk berbuat jahat. Dan akhirnya tuyul dimanfaatkan sebagai pengambil uang manusia dengan imbalan yang kadang tidak masuk akal, guys. Dan di beberapa daerah nih di luar Indonesia, tuyul dipercaya dapat dibuat dari jenazah anak-anak yang dibangkitkan dengan ilmu hitam. Mitos yang beredar juga mengatakan kalau tuyul adalah makhluk yang bisa dijual belikan. Hantu ini dianggap sebagai komoditas sehingga siapa saja yang membutuhkannya harus mau menebus dengan harga mahal. Biasanya harga satu tuyul bisa mencapai jutaan rupiah tergantung di mana seseorang membelinya. Semakin hebat dari dukun, mahar yang harus dibayar juga akan membengkak. Dan tentu saja perjanjian dengan makhluk halus itu tidak gampang ya. Banyak uang yang diberikan tidak akan sebanding dengan tumbal yang diminta. Dan biasanya tuyul akan meminta tumbal berupa nyawa manusia, entah itu dari keluarga atau orang lain. Kalau tidak ada tumbal, dia akan meminta jiwa dari seseorang agar bisa diperbudaknya di kemudian hari. Dan tuyul juga dipercaya bisa mengambil rezeki dari anak cucu hingga 7 turunan. Kalau rezeki dari anak cucu sudah diambil nih, maka uang itu akan habis, anak cucunya akan hidup menderita. Oh iya, selain masalah rezeki, tuyul juga konon kerap meminta makanan dan minuman. Dari beberapa cerita yang beredar nih, dia suka sekali menghisap darah manusia atau meminum susu dari yang memilikinya, mirip bayi yang sedang minum ASI dari ibunya. Dan meski tuyul adalah seorang hantu, dia tetaplah masih kecil. Dari asal-usulnya saja dia adalah anak-anak atau bayi. Di luar pekerjaannya sebagai pengambil uang dan perhiasan, makhluk halus ini tetaplah suka bermain. Dia suka sekali bermain dengan hewan kecil seperti yuyu atau kepiting yang ada di sungai. Dan kalau sudah ketemu sama hewan itu tuh, tuyul akan terus memainkannya hingga dia itu lupa sama kerjaannya. Tuyul juga bisa ditangkal dengan menggunakan kelereng, kacang-kacangan, pasir, dan bawang putih yang digantung di depan pintu.
Tuyul suka bermain-main dengan benda tersebut. Selain jarum, orang juga suka menaruh uang di bawah cermin. Tuyul dipercaya takut akan bayangan mereka sendiri di cermin. Dan kekurangan dari tuyul ini membuat beberapa orang berusaha memagari rumahnya dengan yuyu. Biasanya orang yang tidak ingin rumahnya kemalingan tuyul suka menaruh hewan itu di depan rumahnya. Tuyul yang awalnya ingin mencuri langsung lupa daratan dan memilih untuk terus bermain. Dan jumlah tuyul dalam suatu lingkungan ataupun sarangannya itu sangat banyak loh. Mereka dipercaya termasuk dalam golongan jin ifrit. Mereka memiliki masyarakat dan tuyul tertentu yang ditunjukkan menjadi pemimpinnya. Wah, apakah sistem pemerintahan di dunia tuyul lebih baik dari kita sebagai manusia? Ya, belum tentu sih, soalnya mereka juga masih perlu dipelihara oleh manusia. Walaupun tuyul adalah sejenis makhluk halus atau jin, tapi dia punya sisi positif yang harus kita tiru loh, ataupun prinsip-prinsip positif yang harus kita tiru nih guys. Nah, kita tahu ya bahwa cara kerja tuyul itu nggak terlihat, ya hanya orang tertentu saja yang bisa melihatnya. Dan begitu pula kita dalam bekerja jangan hanya selalu dilihat oleh orang. Bekerjalah sepenuh hati, jangan sampai semangat bekerja hanya ketika ada atasan atau bos aja, tapi ketika kita seorang diri dalam ruangan kerja pun kita harus tetap giat dalam bekerja. Dan ketika tuyul bekerja pun gak ada orang yang memujinya kan, dan dia memang tidak butuh untuk dipuji. Nah, kita pun mesti bersikap demikian ya. Pujian itu bisa saja menjadi bumerang bagi kita. Ketika diri kita ingin dipuji, boleh jadi Allah tidak menyukainya, hingga Allah membuat kinerja kerja kita pun menjadi menurun. Akibatnya, rasa bangga diri yang berlebihan. Alhasil, bukanlah pujian yang didapat, melainkan cacian dan hinaan. Tuyul juga bekerja sebagaimana mestinya. Ia tidak memikirkan adanya kenaikan jabatan yang akan diperoleh jika mampu menghasilkan uang yang banyak. Begitu pula dalam pola berpikir kita. Kita bisa belajar dari tuyul yang tidak gila jabatan. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh, bukan untuk memperoleh jabatan. Jika kita mampu bekerja dengan baik sesuai dengan syariat Islam, maka insya Allah Allah menaikkan derajat kita, dan masalah jabatan itu menjadi hal kecil bagi Allah. Yang penting kita niatnya ikhtiar hanya karena Allah. Kalau untuk mencari perhatian orang lain, itu bukan tuyul namanya, sebab perhatian tidak berpengaruh padanya. Kita pun perlu mengikuti sikap tuyul yang satu ini guys. Jangan sampai kita bekerja hanya untuk diperhatikan saja, sebab perhatian dari manusia itu belum tentu memberikan perubahan dalam hidup kita. Apalagi apa yang diinginkan oleh kita, yakni untuk diperhatikan itu tidak terpenuhi. Boleh jadi kita menjadi patah semangat dalam bekerja sehingga kita tidak bisa bekerja dengan baik. Dan demikian tadi kisah dan asal usul tuyul ya yang sudah saya rangkum dari berbagai sumber. Dan untuk kalian semua yang sudah mendengarkan, terima kasih banyak. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya biar kalian gak ketinggalan dengan konten-konten saya berikutnya. Dan terima kasih, sampai jumpa di konten berikutnya.